Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sampai mana Pak sekarang? Enam puluh ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmu munkiril qadari. Sebut di atasnya belum kayaknya Pak ya. Walimadza babu dhanni billahi dhannas sawi dakhilun fit tauhidi. Kenapa bab menyangka kepada Allah prasangka jelek itu masuk di dalam bab tauhid? Kenapa berprasangka kepada Allah dengan prasangka jelek itu masuk di dalam bab tauhid? Taib. Kayak apa prasangka kepada Allah dengan prasangka jelek? Kayak apa? Kayak mengatakan ini takdirnya Allah nggak cocok dengan apa zaman kita, atau perbuatan Allah ini karena kebodohan. Contoh lagi, Allah nggak adil dan seterusnya. Ini prasangka-prasangka yang tidak baik yang diberikan oleh seorang hamba, ini masuk di babu tauhid. Ini masuk di babu tauhid. Artinya seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang tadi diucapkan ya. Karena ada orang kan gitu, Pak. Ya, ucapan apa? Takdir Allah ini, perbuatan Allah ini enggak adil. Kayak wanita bilang gimana? Pembagian warisan laki-laki lebih banyak daripada wanita, ini enggak adil. Wanita enggak boleh poligami, laki-laki boleh poligami, ini enggak adil. Terus apa lagi? Kayak mereka bilang, masa aku kok melarat terus, kapan enake gitu kan? Itu juga Allah memang nggak adil sama aku. Mungkin Allah nggak, aku kok dikei masalah wae. Ini namanya apa? Namanya berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Lah ini kenapa kok masuk dalam babu tauhid? Jawabannya, inna sesungguhnya min kamalit tauhidi, termasuk kesempurnaan tauhid adalah ayyuwakkinal abdu al-hikmata balighata. Hendaknya seorang hamba meyakini ada hikmah yang mendalam atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang mendalam atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pada perbuatan Allah itu maksudnya apa di sini? Kan sering orang bilang apa? Sabar, pasti ada hikmahnya kan gitu ya. Hikmah pada perbuatan Allah itu ada dua makna Pak yang harus difahami.
Makna pertama adalah hikmah bermakna Allah tidaklah berbuat kecuali benar. Itu artinya hikmah. Jadi Allah berbuat tidak mungkin salah, tapi pasti benar. Itu makna hikmah. Makna yang kedua, hikmah itu pasti akan ada kebaikan setelahnya. Bisa dipahami? Pasti ada kemaslahatan setelahnya. Jadi takdir Allah yang pahit itu tidaklah murni pahit, akan tetapi pasti di belakang itu ada kebaikannya, ada kemaslahatannya. Itulah makna hikmah. Jadi seorang muslim wajib meyakini atas perbuatan Allah, meyakini perbuatan Allah itu pasti didasari di atas hikmah yang dalam, hikmah yang dalam. Jadi perbuatan Allah itu tidaklah berbuat karena salah, bukan. Tapi Allah itu berbuat pasti itu benar. Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat itu bukan untuk menghancurkan kita ya. Walaupun kita rasakan pahit, akan tetapi di balik itu ada hikmah, ada kebaikan, ada kemaslahatan yang dalam. Bisa dipahami ini? Sekarang saya contohkan, misal contoh Allah takdirkan kita, duit kita diambil oleh orang, dicuri oleh orang, dirampok oleh orang, atau ditipu oleh orang. Hilanglah duit kita 1 M contoh. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus meyakini kejadian hilangnya uang kita itu pasti di atas hikmah yang mendalam. Apa hikmah yang mendalam? Berarti Allah tidak akan salah di dalam melangkah dan berbuat. Semua itu pasti adalah benar. Yang kedua, pasti ada hikmah, pasti ada kemaslahatan, pasti ada kebaikan di balik itu. Insya Allah kalau kita memahami kayak gini ini, insya Allah kalau kita memahami kayak gini ini, insya Allah kita akan tenang dalam kita hidup ya, dan kita akan bahagia selalu. Karena Karena keadaan yang demikian ini. Karena kita memahami itu pasti ada hikmah di balik itu. Saya pernah dengar kisah Abu Kilabah kan. Abu Kilabah itu Masya Allah kan. Dia seorang alim ahlul ibadah. Dia ditimpa, diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Dia diuji matanya buta, diuji telinganya tuli. Dia hanya bisa berbicara saja. Dan dia sebatang kara. Tidak ada kecuali hanya anak satu-satunya. Kehidupan berjalan silih berganti hari demi hari, bulan demi bulan. Keadaan, penderitaan selalu mengiringi mereka. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan mereka sedih. Justru mereka bahagia dalam kondisi yang semisal itu. Dengan kurangnya keterbatasan seluruhnya, baik itu ekonomi maupun yang lain. Tapi hal itu tidak menjadikan mereka menjerit, menangis, bukan. Justru selalu dia berbahagia. Suatu ketika ada orang lain itu datang ke dia dan sambil mengatakan, siapa yang menjaga kamu? Dia pun menjawab, Allah. Kemudian siapa lagi? Anakku. Anakku lagi pergi. Lagi keluar katanya.
Maka orang yang bertanya tadi, kok lama dia nggak kembali, kan dicarilah dia. Ternyata anak yang selalu menghidupin dia dan merawat dia pun ternyata terbunuh oleh binatang buas, yang tertinggal hanya bajunya saja. Maka yang bertanya tadi pun dia mau menceritakan kepada sang ayah yang sebatang kara itu, dia pusing juga bagaimana aku harus mengucapkannya dan bagaimana aku harus menceritakannya. Maka dia pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertanya dengan satu pertanyaan. Wahai seorang ayah, bagaimana pendapat kamu jikalau engkau dititipi suatu barang, kemudian si pemilik barang itu datang kepadanya, apakah engkau akan menahannya atau memberikan kepadanya? Maka jawab sang bapak, ya jelas saya akan berikan kepadanya, kan bukankah itu adalah titipan? Maka dia mengatakan, anakmu juga adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia pun ridha dengan anaknya yang meninggal. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita, bayangkan. Dia sebatang kara, bayangkan itu. Hanya ada satu yang menjadi tumpuannya di dunia setelah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun diambil oleh Allah. Tapi itu nggak merasakan dia itu sedih. Dia selalu bahagia. Itulah dia memahami bahwasanya seluruh perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah yang dalam. Apa hikmah yang dalam itu? Pertama apa tadi? Perbuatan Allah tidak salah. Pasti benar. Perbuatan Allah itu pasti benar. Nggak mungkin salah. Dan nggak mungkin menzalimi kepada hambanya. Poin yang kedua apa? Perbuatan Allah itu tidak murni kejelekan, tapi di balik itu ada hikmah, ada kebaikan, ada kemaslahatan. Tidak tahu apa itu kemaslahatannya, apa itu hikmah di balik itu. Yang terpenting adalah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Nah, dan ini memang gampang ngomongi tapi ya susah prakteki. Bahkan saya sudah mungkin cerita sama antum ya. Saya nulis buku dengan judul Rihlatul Qalbi ila Ma'rifati Mahbubihi. Perjalanan hati menuju pengenalan kepada sang kekasih. Ini saya nulis buku ini adalah ini masalahnya di sini. Kitab ini bagus banget untuk mendidik kita supaya kita kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan kitab ini mendidik kita supaya kita kembali kepada Allah, bukan kembali kepada diri kita dan otak kiri kita dan kekuatan kita, tapi seluruhnya kita kembalikan kepada Allah, pasrah kepada Allah. Karena kita adalah hamba yang diatur, bukan yang mengatur. Kita itu hamba yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Kita itu hamba yang dimiliki, bukan memiliki. Statusnya kita hanyalah dimiliki, diatur, dan diciptakan. Maka tentunya apapun yang dilakukan oleh pencipta, pemilik dan pengatur, ya terserah. Kita hanya sekedar menerima, sekedar hanya menerima dan tabah apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu selayaknya Pak, orang bicara kayak gini nih, bicara kehidupan, bicara kehidupan. Dan layaknya memang nyaman Pak kalau kita kembalikan kepada Allah. Kalau enggak stres tenan. Stres beneran. Ya kita cerita aja di saat-saat ini, masalah kayak kita ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian kan. Kita kalau
dulu-dulu kayaknya nggak mampu gitu kan dengan ujian yang berat kayak gitu itu. Tapi setelah nulis kitab inilah sedikit obat untuk diri saya kan. Kita nggak boleh dalam masalah apapun keadaannya dengan kekuatan kita dan menggunakan otak kiri kita. Serahkan kepada Sang Maha Kuasa, serahkan kepada mereka dan berserah dirilah kita kepada mereka, kepadanya kan. Terserah Allah lah kami ini hamba. Ya kan, terserah Allah lah kami ini hamba. Dan perlu difahami lagi bahwasanya apapun yang Allah lakukan untuk diri kita, Allah lebih ngerti tentang kebaikan kita daripada diri kita ke kita. Allah itu lebih sayang ke kita daripada diri kita ke kita. Berarti apapun yang Allah lakukan untuk diri kita pasti terbaik untuk kita. Pasti terbaik untuk kita. Gak boleh kita suudzon sama Allah loh ya. Gak boleh. Justru kita kedepankan husnudzon kita kepada Allah dengan dasar Allah itu memiliki nama yang mulia, nama yang agung, dan sifat yang agung. Allah nggak mungkin menzalimi kita. Bisa dipahami? Selalu kita ucapkan Allah nggak mungkin menzalimi kita. Seluruh perbuatan Allah terstruktur dengan baik, terprogram dengan baik, tujuannya untuk kebaikan kita dan kemaslahatan kita. Bisa dipahami Pak? Itu kehidupan. Kalau kita nggak paham ini, aduh Pak, cepat mati kita jadinya nanti. Karena cepat matinya kita itu karena diri kita yang tidak mengerti tentang kehidupan. Diri kita yang tidak mengerti tentang kehidupan. Segala sesuatu dipikir, asam lambung naik. Setelah asam lambung naik, sakit apa? Asam urat. Cepat mati setelah itu. Iya. Nah, jadi begitu ya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah mausufun disifati bisifatil kamal, dengan sifat kesempurnaan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kesempurnaan, oleh karenanya Allah itu adalah alhamdulillah. Pujian itu milik Allah awalan wa akhiran, baik di awal maupun di akhir. Kalau Allah itu selalu dipuji baik di awal maupun di akhir, maka bagaimana? Maka seluruh perbuatan Allah itu pasti bagus. Seluruh syariatnya Allah itu pasti bagus. Dan seluruh perintah dan larangannya itu pasti bagus. Karena Allah selalu dipuji. Karena perbuatan Allah itu bermuara antara kebaikan Allah dan keadilannya Allah. Tidak ada yang ketiganya. Perbuatan Allah tidak ada yang ketiga. Yaitu kezalimannya nggak ada. Yang ada hanya berputar antara kebaikannya dan antara keadilannya. Dan keadilannya itu semua adalah untuk kebaikan kita. Misal contoh Allah takdirkan kita sakit. Siapa sih orang yang pengen sakit? Pengen lumpuh? Nggak ada orang pengen sakit Pak. Tapi di samping sakit itu ada kebaikan yang kita bisa peroleh. Apa itu coba? Anda bersabar itu sudah berpahala. Ada kata Anda ridho dengan sakit Anda bisa masuk surga. Anda bisa terangkat derajat Anda dengan itu. Ya kan? Itu ada hikmah di balik itu. Dan bisa jadi penghapus dosa-dosanya Anda. Hikmah di balik itu. Walaupun kita rasakan apa? Itu pahit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan obat. Obat itu pahit Pak. Tapi di balik pahit itu ada obat untuk penyakit kita, ya kan? Obat Pak itu pahit, tapi di balik pahit itu ada manfaat untuk diri kita. Bisa dipahami insyaallah ya? Baik. Kalau kita itu menerima misalnya sakit, tapi sekarang maraknya ada terapi-terapi, ada penyembuhan penyakit secara instan. Apakah kita termasuk tidak ridho atau
tidak terima kalau itu takdirnya Allah, dan apakah kita itu termasuk ikhtiar untuk penyembuhan penyakit kita? Sebenarnya sesuai dengan keimanan jenengan. Al-Imam Syaukani itu menguatkan kalau jenengan itu imannya kuat, nggak perlu berobat, Pak. Dirasakan aja. Kalau jenengan imannya kuat. Syaratnya gitu, Pak. Dengan Anda menikmati sakit itu sama aja Anda menikmati pahalanya Allah. Tapi kalau usah gembor-gembor, lu gembor-gembor lebih jalan. Nah, tapi kalau jenengan dengan sakit itu kok menjerit-jerit, nggak iso sabar, kata Syaukani wajib berobat. Biar nggak nambah dosa. Tapi kalau jenengan ya dibilang sabar juga enggak, terus dibilang apa? Berkeluh kesah juga enggak, ya bisa jadi mubah untuk berobat. Jadi berobat itu, status hukum berobat itu sesuai dengan kondisi hamba. Nah, level-level kita ini ya koyoke wajib berobat. Mana level-level dewek ini wis level karbitan ini kan ya. Ya level karbitan ya jenggotan ya karbitan ya. Ke apa jenenge kopiah putih ya karbitan ya. Karbitan kabeh ya mek susu sabar ya ora iso, ya kan? Pemane mbak-mbak iki ibu-ibu wis iku ya soto karbitan kabeh, ditinggal bojo kawin maneh ya bunuh laku ya repot kabeh to. Iki jenenge karbitan kabeh lah dhewe. Makane suami aja aneh-aneh kawin maneh, soalé bojo sampean ku sek karbitan. Aja aneh-aneh, aja nggawe geger masalah kehidupan aja. Iya, matenge dipeksa. Iya, mang matenge dipeksa kaya apa? Kayak apa? Mangga terus dikai apa? Karbit ya dipeksa. Ya, layak instan kan itu. Gitulah. Nanti kalau itu dibuka jangan ikut kajian itu. Soalnya kajian ini adalah kajian kehidupan dan itu kajian lebih pokok daripada kajian yang lain. Karena ini membahas kehidupan. Kita kalau nggak iso noto hati dalam kesulitan kita itu iso apa? Iso berantakan kabeh. Ya, iso tenan yo. Saiki disempitkan rezeki, kabeh sandang pangan naik, tuntutan anak akeh, sendiri bojo akeh, utang akeh, apa enggak mati wae, mati. Gantung apa? Gantung diri wae ya. Gantung diri. Wis aku tak gak wani mulih soalnya apa? Ditagih apa? Tagih utang wis. Masya Allah. Apa jeneng ngarane bang-bang titil ya. Bang titil iku bendina nang omah wae. Wis tambah melarat, urip kaya ngene iki cacah. Ini kan? Ya wis, terus piye coba? Solusinya ngaji kitab itu solusinya. Orang-orang kecuali ngaji kitab ini. Solusinya hanya kita ke Allah. Ditoto hati nang Allah. Kalau gak iso. Harus noto hati. Kalau nggak noto hati ora iso, Pak. Kalau nggak ditoto hati ora iso. Nah, noto hati itu ya butuh perjuangan, butuh perjuangan, ya butuh maca kitab itu bertahap, dipahami dengan baik. Gitu, paham nggih? Nah, walahu dan bagi Allah af'alul hikmati. Walahu dan bagi Allah af'alul hikmati, perbuatan-perbuatan yang mengandung hikmah, wal adli dan keadilan, wal rahmati dan kasih sayang,
wal birri, dan kebaikan. Difahami ini. Perbuatan Allah itu pasti mengandung apa? Hikmah, mengandung keadilan, mengandung kekasih sayang, dan mengandung apa? Kebaikan. Sekarang saya nanya jenengan, Pak. Jenengan sebagai orang tua, terus anaknya lagi sakit dan nggak mau minum obat, ya kan? Karena pahit. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tua? Dipaksakan, Pak? Dipaksa nggak? Jenengan paksa kan? Kenapa dipaksa? Kejam ya orang tua gitu kan? Nggak bakal mau dikatakan kejam. Kenapa? Ini adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Padahal jenengan maksa gitu itu nggak baik pada psikisnya anak. Anak akan menjadi trauma minum. Secara pendidikan anak yang saya pelajari itu nggak baik. Jadi gimana caranya? Anda harus bujuk. Dengan bujuk itu dia bisa minum obat dengan sendiri, nggak boleh dipaksa. Makanya anak akan trauma dengan itu. Itu secara teori pendidikan, Pak. Kalau kita mau menjaga psikisnya anak itu begitu. Tapi itu jenengan lakukan loh, Pak. Demi walaupun itu psikisnya anak itu apa? Adalah makanya ada anak-anak trauma sama orang tua ya karena perbuatan jenengan kayak gitu, suka maksa orang kayak gitu. Itu kan di sisi itu kan traumanya anak kan nggak baik, Pak. Tapi itu jenengan lakukan. Ya kan? Tidak ada lain kecuali jenengan tidak ingin melihat anak itu sakit, ya kan, Pak? Jenengan paksa, berakibat muntah, bahkan marah, berontak, bahkan benci sama orang tuanya kan gitu kan ya. Itu jenengan lakukan demi apa? Nah, kalau jenengan paham itu, kenapa jenengan kalau dikasih oleh Allah rasa sakit kok marah-marah? Kan begitu kan? Bukankah kasusnya sama? Orang tua melakukan itu ke anak, apa dalilnya? Kasih sayang. Padahal anak kesakitan dengan Anda paksa itu, ya kan? Bahkan tangannya diikat, kakinya diikat ya, sampai gak bisa gerak apa-apa kan itu, sampai itu dilakukan oleh orang tua. Ya kan? Ya enggak itu? Jelas kan? Bagi anak itu sebuah apa itu namanya? Bagi anak itu sebuah apa? Pemaksaan dan kesengsaraan. Tapi orang tua nggak bakal mau dikatakan itu kan? Kenapa Anda berpikir gitu? Lalu kita nggak kembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ketika menguji ujian kepada kita, bukankah rasanya kita itu pahit dengan ujian tadi? Tapi apakah Allah menguji kita supaya kita binasa? Tidak. Itu semua butuh ada kasih sayang. Dan itu pasti ada hikmah di balik itu. Sebagaimana Anda menginginkan dari Anda paksa minum obat supaya dia sembuh dan tidak merasakan rasa sakit setelahnya kan? Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala punya skenario terbaik untuk Anda dengan Anda diuji yang demikian itu. Kita harus berpikir, jangan egois saja yang kita pikirkan, Pak, terkait dengan kehidupan ini, terkait dengan kehidupan ini. Jadi kenapa Anda bisa bicara begitu, Pak? Karena kalau kita tidak melawan nafsu dari ujian demi ujian yang menimpa kepada kita, Pak, kita akan jatuh, Pak. Jatuh, Pak. Bisa dipahami ya? Jatuh. Makanya, ya saya bilang gini, Pak. Hidup ini sementara. Allah uji kita, ya pasti berujung mati. Nggak mungkin kekal. Jadi menekan nafsu supaya sabar dari apa? Dari masalah. Menekan nafsu, berusaha ridho dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan menekan nafsu supaya kita hanya di balik itu ada hikmah yang besar yang Allah mau berikan kepada kita semuanya. Insya Allah, Pak, nyaman hidup. Gak ada istilahnya depresi nggak ada pengen bunuh diri, nggak ada. Bahagia selalu, walaupun keadaannya pahit, walaupun hidup itu pahit rasanya kayak apa ya?
Kayak minum pahit agak dirasakan pahit. Tapi sepahit apapun Anda bisa apa kan gitu Pak ya. Itu aja yang kita pikir. Sepahit apapun Anda bisa apa? Mau bisa berontak? Gak bisa kan? Jadi jalan keluar berusaha. Hati ini menerima sih apa yang menjadi ujiannya dia kan. Menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah untuk diri-diri kita. Hanya itu. Kalau enggak, mau apa coba? Itu aja berusaha Pak. Kalau kita tidak memahami ini, luar biasa. Hancur kita Pak. Inilah arti dari ngaji kehidupan. Inilah hasil mengaji arti dari kehidupan. Dan ini belum tentu dipahami oleh para santri Pak. Santri itu ilmu ini sagudang, tapi memahami kehidupan belum tentu bisa. Mereka hafal ini, hafal. Tapi menghadapi kehidupan nggak bisa, Pak. Saya pribadi mengalami kehidupan yang ini, Pak. Untuk bukannya sempurna, bukan. Tapi ya berusaha memahami arti kehidupan yang harus saya lalui, kan gitu, Pak. Jadi berbagai macam ya kehidupan lah, kan itu kan. Kalau kita tidak menata hati ke Allah Subhanahu wa taala, udah nggak bisa Pak. Ya wis berujung wis gak usah ngaji ya Pak ya. Ayo Bang, dadi wong dalan ae. Kan gitu Pak. Jadi kan begitu jadinya ya. Jadinya begitu. Baik, Masya Allah. Apalagi kita bahas tentang adil. Allah nggak mungkin dolimi kita kok. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Allah takdirkan Pak sepeda motor hilang Pak hari ini. Itu berarti ya memang pasnya hilang gitu. Pahami itu, jangan lihat hilangnya. Tapi ini memang pas. Namanya adil kan menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Berarti ini pas. Kedua, rahmat. Ini kan welas kasihnya Allah. Allah punya skenario untuk diri kita dan Allah sayang sama kita dengan sepeda motor itu dihilangkan. Bayangkan Pak, jangan kalau pahami kisah Khidir. Kenapa Khidir itu membunuh seorang anak yang tidak punya dosa? Kalau lihat perbuatan itu kan gimana sih Khidir ini kan? Tapi Khidir apa? Ini dia lakukan demi apa? Kemaslahatan kedua orang tuanya. Ini kalau besar itu orang tuanya yang awalnya muslim menjadi apa? Kafir gara-gara ini anak. Coba lihat. Allah memberikan memberikan ujian kepada kedua orang tuanya dengan dia dibunuh oleh Khidir. Tapi skenario Allah ada apa? Ada, Pak. Supaya dia tetap mukmin. Dia tidak boleh apa? Kafir gara-gara anak. Makanya mungkin anak kita mati lebih dulu daripada kita, atau anak kita ketubruk mobil setelah motor yang lainnya. Itu ada skenario Allah. Allah ada skenario Pak. Ada hal yang Allah inginkan dari tidak adanya anak itu sebuah kebaikan untuk kedua orang tuanya. Itu yang kita ambil Pak. Kalau kita lihat anak mati terus nangis, ada apa dengan tangisan kamu itu apa? Bermanfaatkah tangisan kamu ketika anakmu itu pergi? Bermanfaatkah? Gak bermanfaat. Terus gimana? Tabahkan hatimu. Bersabarlah atas ujian itu. Ini teorinya Pak. Kalau nimpa sama anakku, sopora kan? Ya Pak. Ya, kalau jenengan tanya ke saya akan jawab secara ilmu saya akan tabah kan gitu Pak ya. Saya akan tabah. Tapi kalau itu terjadi hariannya nggak tahu. Kan ada ilmu, ada kenyataan kan. Kalau ilmu saya, ya saya akan jawab, saya akan tabah kan ilmu saya kan gitu Pak. Nah, prakteknya nanti tunggu tahu taufik dari Allah. Apakah ilmuku itu mengalahkan nafsuku dengan adanya taufik, atau nafsuku mengalahkan. Kalau ilmu mengalahkan nafsuku, menang kita kan Pak. Kalau nafsuku mengalahkan ilmu, berarti kita kan kalah. Lah itu masalahnya di situ. Tinggal kemudahan dari Allah kan. Kan segala kan teori dulu kan Pak.
Teori dulu ada, baru ada apa? Urusan nanti lah. Kalau teori aja nggak ada, mana mau jalan. Aman, Pak? Lelahnya kehidupan, Pak, bisa terobati dengan kayak gini. Dan kalau capek, mikir apa, urusan dunia, urusan istri, urusan bojo, urusan anak, urusan dakwah, kalau jenengan letakkan di mana? Di otak jenengan, ya cepet mati, Pak. Orang iso turu, Pak. Cepet mati. Tapi letakkan aja ke Allah, Pak. Ya Allah, aku serahkan ke kamu, ya Allah. Bopi aku tak turus, ya Allah. Aku tak turus, ya. Lagi. Aku tak suruh, tak turus, ya Allah. Tak turus, ya aku wis. Tak selera nengkau, ya Allah. Aku tak turus, ya. Oh, ya aman, Pak. Jangan gowo sampai turu lho. Ya ora ono faedahe, Pak. Ya oleh loro wae. Oh iya, berapa malam pemane bojo sampean sama nikah maneh. Bojo sampean rasa turu-turu yo ora. Mikiri sampean. Ya Allah, ya Allah. Nah. Kemudian walbir, kebaikan, Pak. Jadi, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu adalah bentuk kebaikan Allah. Kenapa dikatakan kebaikan? Karena di balik itu ada hikmah. Nah, fahuwa kamalun, maka Allah itu sempurna fi rububiyatihi, pada rububiyahnya Allah, wa asma'ihi wa sifatihi, dan pada nama dan sifatnya, wa annahu la yaf'alu syai'a, bahwasanya Allah tidaklah berbuat sesuatu illa li hikmatin balighatin, kecuali ada hikmah yang mendalam. Ingat, tidaklah Allah berbuat sesuatu apapun, baik itu yang menyenangkan atau yang menyedihkan, yang itu memberatkan atau meringankan, yang itu membuat kita manis atau pahit. Tidaklah itu kecuali apa? Ada hikmah yang mendalam di dalam masalah itu. Wis dalai hikmah wae lah, Pak ya. Iya toh? Ya ora? Didalai hikmah wae. Aja ngomong, aku ngomong iya engko diuji sama Allah piye gitu. Ujian gak ujian usah tulisannya, Pak. Bukan karena ngaji ini kemudian apa? Terjadi, enggak usah tulisannya, Ustaz. Sebelum menciptakan langit dan bumi, berapa itu? Hah? 50.000 tahun. Sebelum 5.000 tahun, Pak. Dari penciptaan langit dan bumi tertulis. Dewek ku wis ana tulisane. Sepeda motor hilang, bojo kawin maneh iku wis ana tulisane kabeh. Nah, apa kok stres iku lha apa? Wis ana tulisane. Iso to nyoret tulisane Allah. Ya ora iso lho. Terus piye? Ya tabah aku piye terusan. Ketipe. Jadi awak dhewe iki anak kita mati, iki ngene wis ngene. Wis ditulis sampai lapo terusan. Pek menentang. Ya kalau Anda berusaha, bolehlah berusaha kan, Pak ya. Tapi kalau wis tulisannya wis gak iso toh. Yang sudah ditulis nggak mungkin bisa dirubah. Wis sudah. Terus piye? Ya wis tinggal apa? Nerimo apa yang telah diberikan kepada kita. Paham nggih? Wah, ini ngaji kehidupan nih. Ada pertanyaan kayak itu? Kayak kasusnya yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha pada hadisul ifki ya. Hadis cerita tentang Aisyah yang dituduh berzina. Coba apa hikmah di balik itu? Itu ujian luar biasa, Pak, sama Nabi, Pak. Nabi nggak bisa tidur karena bagaimana ranjangnya dia dinodai oleh orang. Aisyah juga menangis.
Sudah ya Pak. Itu kayak gelap seluruhnya itu Pak, dunia itu. Sekian ujiannya. Ini ujiannya sama Nabi loh Pak. Apalagi dewek Pak. Apalagi ujian istri. Kayak Nabi apa namanya dituduh itu luar biasa sakit Pak. Sampai sekian hari loh Pak itu. Sekian hari. Abu Bakar juga susah. Karena sebagai apa? Sampai Abu Bakar itu apa? Bersumpah. Saya tidak akan ngasih. Yang biasa dia itu ngasih kepada keluarganya yang menyebarkan Aisyah berzina itu Pak. Itu sampai Abu Bakar itu udah biasa ngasih Pak. Rutin per bulan atau per apa itu ngasih dia. Gara-gara dia nyebarin demi Allah saya tidak akan apa? Ngasih lagi. Ditegur sama Allah. Kamu ngasihnya karena apa? Banyak hikmah di balik itu Pak. Yang menjadi pelajaran penting, Allah sendiri yang membebaskan Aisyah. Ini sebuah apa? Kemuliaan enggak? Ya enggak? Sampai turun wahyu Pak membebaskan tentang Aisyah. Dengan sabarnya Aisyah mendekat kepada Allah dan seterusnya. Itu hikmah di balik itu apa coba lihat. Allah mengangkat derajat Aisyah dengan Allah yang membersihkan. Langsung turun wahyu Pak. Gak melalui siapa-siapa bayangkan. Kan bisa aja kalau Allah pengen bikin skenario kan, nyuruh orang kan untuk membersihkan, bisa kan Pak? Yang menuduh dia bilang aku tobat kan bisa kan gitu kan? Tapi Allah gak perlu itu Pak. Allah sendiri langsung apa? Turunkan. Jadi ujian yang begitu besar menimpa kepada Aisyah yang dituduh itu menjadi pelajaran penting untuk umatnya dan mengangkat derajatnya Aisyah. Lu ngono Pak. Jadi itu hikmah. Jadi coba kalau kita berpikir jangan kok diuji oleh Allah terus mati wae, pateni aku wae. Apa itu solusi tuh? Ya kan? Kayak kebanyakan umat-umat kalau takdirnya Allah suami ini oleh bojo maneh kan ya. Mati aja aku, mati aja aku. Padahal mati terus apakah dia mati kemudian apa? Selesai urusannya? Hah? Tambah urusan loh. Satu bukan nyuruh suami kamu itu nikah lagi, enggak. Itu bukan tema kita. Tapi yang kita bahas ini adalah takdir. Nah kalau suami kamu itu ditakdirkan oleh Allah supaya piye kan? Itu loh maksudnya. Bukan menyuruh suami kamu itu nikah lagi, enggak. Ya Afan ya, enggak nyuruh antum ya. Karena anak tahu risikonya berat kan gitu. Cuma masalahnya bukan di situ. Kalau terjadi pada suami kamu, apa yang ada kamu lakukan itu apa? Mau marah, bunuh diri, minta cerai, minta apa? Apakah itu solusi? Coba berpikir. Nggak solusi. Gitu loh. Ini kehidupan yang ini. Ada senang, ada sedih, ada berpisah, ada bertemu, ya kan? Itu kehidupan. Jadi seorang manusia itu sudah ambil hikmah apa sih yang Allah maukan kepada kami ini apa sih gitu kan? Tunggu aja hikmahnya apa setelah itu nanti. Itu yang kita ambil. Pasti ada hikmah, ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu pasti. Jelas ya insya Allah. Cukuplah insya Allah itu regane larang itu ngaji kehidupan itu. Beda dong. Kita dipaksa, kita orang dipaksa kok masih usaha kok. Kita pembahasan wis finish wis usaha. Kayak istri kan berusaha bicaranya suami gak dikamane, di servis, dikai apa? Kakinya diikat, ya kan? Lambene di staples gitu kan. Wis usaha lah. Tadi usaha sepiye wae wong tulisane apa? Ya wis lah itu maksudnya. Baik, subhanakallah.